pada masa yang begitu tua sehingga tidak tercatat dalam batu, tidak disimpan dalam arsip raja manapun, dan tidak disampaikan secara lengkap oleh generasi pertama manusia setelah banjir besar, terdapat suatu kisah tentang bangsa yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kisah mereka tidak dimulai dengan perang atau kehancuran, melainkan dengan sebuah dunia yang baru pulih setelah air bah menggulung hampir seluruh permukaan bumi. Pada masa ketika keturunan Nuh mulai menyebar dan membangun permukiman baru, terdapat kelompok tertentu yang memilih menetap di wilayah terjauh dari pemukiman manusia lainnya. Mereka menetap di dataran yang dikelilingi pegunungan tinggi, jurang yang dalam, dan datarannya begitu dingin di malam hari, namun menyengat di siang hari. Mereka menjadi bangsa yang terus tumbuh tanpa kendali. Jumlah mereka melampaui angka yang dapat dibayangkan oleh manusia lain yang hidup pada masa itu. Bangsa itu tidak memahami aturan moral yang berkembang di antara para keturunan Nuh. Mereka tidak mengenal konsep kepemimpinan yang adil, tidak mengenal batasan dalam mengambil apapun yang mereka inginkan. Mereka bergerak seperti angin gurun yang menerjang tenda-tenda manusia tanpa peduli siapa yang tinggal di dalamnya. Dan mereka berkembang seperti bayang-bayang malam yang merambat tanpa suara di atas tanah yang luas. Meskipun nenek moyang mereka merupakan manusia biasa, cara hidup mereka perlahan berubah menjadi berbeda dari bangsa lain. Mereka menjadi kaum yang lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih agresif, bahkan terhadap sesama mereka. Ketika jumlah mereka bertambah, mereka mulai berkelana keluar dari lembah terasing itu dan menyerang permukiman manusia di sekelilingnya. Tidak ada yang dapat menandingi jumlah mereka, tidak ada yang mampu memadamkan amarah mereka ketika mereka turun dari dataran tinggi. Penduduk dari lembah-lembah di sekitarnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka bercocok tanam pada siang hari dengan kecemasan, dan pada malam hari mereka menyalakan api unggun sebagai tanda kepada para tetangga bahwa mereka masih hidup. Setiap jejak kaki yang ditemukan di dekat ladang selalu memunculkan rasa cemas bahwa bangsa liar itu telah mendekat. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, para perempuan tidak keluar sendirian, dan para lelaki yang menjaga desa sering melihat asap jauh di balik pegunungan, tanda bahwa bangsa liar itu sedang bergerak. Desas-desus tentang keberadaan bangsa itu menyebar semakin luas dan akhirnya mencapai telinga seorang penguasa saleh yang melakukan perjalanan panjang menjelajahi wilayah timur dan barat bumi. Penguasa ini dikenal sebagai seseorang yang selalu memeriksa keadaan penduduk di setiap wilayah yang dilaluinya. Ia selalu membantu mereka yang hidup dalam kesulitan dan selalu mencoba menegakkan keadilan di wilayah yang tidak memiliki pemimpin. Ketika ia tiba di sebuah lembah yang terjepit di antara dua gunung yang begitu tinggi hingga puncaknya selalu diselimuti kabut tebal, ia menemukan penduduk setempat dalam keadaan ketakutan yang mendalam. Mereka tinggal dalam rumah-rumah kecil yang dibangun dari batu-batu gunung, dan mereka menunggu kedatangan bangsa liar yang bisa muncul kapan saja. Penduduk ini tidak mampu melawan karena kekuatan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah musuh. Tetapi yang membuat mereka tetap bertahan adalah harapan bahwa suatu hari seseorang akan datang membawa pertolongan. Ketika penguasa itu tiba, mereka langsung mendatanginya dan memohon bantuan. Mereka tidak meminta upah, tidak meminta kekayaan, dan tidak bermaksud memperbudaknya. Mereka hanya berkata bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj selalu membuat kerusakan di bumi dan menjarah permukiman mereka. Mereka memohon agar dibuatkan penghalang yang dapat menahan bangsa itu. Penguasa itu mendengarkan keluhan mereka dengan sabar, dan setelah meninjau wilayah antara dua gunung besar itu, ia menyadari bahwa celah di antara gunung tersebut dapat menjadi lokasi terbaik untuk membangun sebuah benteng raksasa. Penguasa itu tidak meminta bayaran apapun, ia hanya meminta tenaga dan bahan-bahan yang bisa dikumpulkan oleh penduduk.
Para lelaki lembah itu kemudian membawa potongan besi, batu besar, dan berbagai bahan logam yang mereka miliki. Penguasa itu memerintahkan mereka untuk mendirikan tumpukan besi hingga setinggi dinding gunung, kemudian memerintahkan agar batu-batu besar disusun sebagai penopang. Setelah itu, ia memerintahkan agar logam tembaga dilelehkan dan dituangkan di antara celah-celah besi, sehingga dinding itu menjadi satu kesatuan yang sangat kokoh. Proses ini memakan waktu yang panjang, dan selama proses itu berlangsung, penduduk lembah selalu hidup dalam waspada, khawatir bangsa liar itu akan turun sebelum dinding selesai. Ketika akhirnya dinding itu berdiri tegak, keadaan berubah seketika. Pada masa yang begitu tua sehingga tidak tercatat dalam batu, tidak disimpan dalam arsip raja manapun, dan tidak disampaikan secara lengkap oleh generasi pertama manusia setelah banjir besar, terdapat suatu kisah tentang bangsa yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kisah mereka tidak dimulai dengan perang atau kehancuran, melainkan dengan sebuah dunia yang baru pulih setelah air bah menggulung hampir seluruh permukaan bumi. Pada masa ketika keturunan Nuh mulai menyebar dan membangun permukiman baru, terdapat kelompok tertentu yang memilih menetap di wilayah terjauh dari pemukiman manusia lainnya. Mereka menetap di dataran yang dikelilingi pegunungan tinggi, jurang yang dalam, dan datarannya begitu dingin di malam hari, namun menyengat di siang hari. Mereka menjadi bangsa yang terus tumbuh tanpa kendali. Jumlah mereka melampaui angka yang dapat dibayangkan oleh manusia lain yang hidup pada masa itu. Bangsa itu tidak memahami aturan moral yang berkembang di antara para keturunan Nuh. Mereka tidak mengenal konsep kepemimpinan yang adil, tidak mengenal batasan dalam mengambil apapun yang mereka inginkan. Mereka bergerak seperti angin gurun yang menerjang tenda-tenda manusia tanpa peduli siapa yang tinggal di dalamnya. Dan mereka berkembang seperti bayang-bayang malam yang merambat tanpa suara di atas tanah yang luas. Meskipun nenek moyang mereka merupakan manusia biasa, cara hidup mereka perlahan berubah menjadi berbeda dari bangsa lain. Mereka menjadi kaum yang lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih agresif, bahkan terhadap sesama mereka. Ketika jumlah mereka bertambah, mereka mulai berkelana keluar dari lembah terasing itu dan menyerang permukiman manusia di sekelilingnya. Tidak ada yang dapat menandingi jumlah mereka. Tidak ada yang mampu memadamkan amarah mereka ketika mereka turun dari dataran tinggi. Penduduk dari lembah-lembah di sekitarnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka bercocok tanam pada siang hari dengan kecemasan, dan pada malam hari mereka menyalakan api unggun sebagai tanda kepada para tetangga bahwa mereka masih hidup. Setiap jejak kaki yang ditemukan di dekat ladang selalu memunculkan rasa cemas bahwa bangsa liar itu telah mendekat. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, para perempuan tidak keluar sendirian, dan para lelaki yang menjaga desa sering melihat asap jauh di balik pegunungan, tanda bahwa bangsa liar itu sedang bergerak. Desas-desus tentang keberadaan bangsa itu menyebar semakin luas dan akhirnya mencapai telinga seorang penguasa saleh yang melakukan perjalanan panjang menjelajahi wilayah timur dan barat bumi. Penguasa ini dikenal sebagai seseorang yang selalu memeriksa keadaan penduduk di setiap wilayah yang dilaluinya. Ia selalu membantu mereka yang hidup dalam kesulitan dan selalu mencoba menegakkan keadilan di wilayah yang tidak memiliki pemimpin. Ketika ia tiba di sebuah lembah yang terjepit di antara dua gunung yang begitu tinggi hingga puncaknya selalu diselimuti kabut tebal, ia menemukan penduduk setempat dalam keadaan ketakutan yang mendalam. Mereka tinggal dalam rumah-rumah kecil yang dibangun dari batu-batu gunung, dan mereka menunggu kedatangan bangsa liar yang bisa muncul kapan saja. Penduduk ini tidak mampu melawan karena kekuatan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah musuh. Tetapi
yang membuat mereka tetap bertahan adalah harapan bahwa suatu hari seseorang akan datang membawa pertolongan. Ketika penguasa itu tiba, mereka langsung mendatanginya dan memohon bantuan. Mereka tidak meminta upah, tidak meminta kekayaan, dan tidak bermaksud memperbudaknya. Mereka hanya berkata bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj selalu membuat kerusakan di bumi dan menjarah permukiman mereka. Mereka memohon agar dibuatkan penghalang yang dapat menahan bangsa itu. Penguasa itu mendengarkan keluhan mereka dengan sabar, dan setelah meninjau wilayah antara dua gunung besar itu, ia menyadari bahwa celah di antara gunung tersebut dapat menjadi lokasi terbaik untuk membangun sebuah benteng raksasa. Penguasa itu tidak meminta bayaran apapun, ia hanya meminta tenaga dan bahan-bahan yang bisa dikumpulkan oleh penduduk. Para lelaki lembah itu kemudian membawa potongan besi, batu besar, dan berbagai bahan logam yang mereka miliki. Penguasa itu memerintahkan mereka untuk mendirikan tumpukan besi hingga setinggi dinding gunung, kemudian memerintahkan agar batu-batu besar disusun sebagai penopang. Setelah itu, ia memerintahkan agar logam tembaga dilelehkan dan dituangkan di antara celah-celah besi, sehingga dinding itu menjadi satu kesatuan yang sangat kokoh. Proses ini memakan waktu yang panjang, dan selama proses itu berlangsung, penduduk lembah selalu hidup dalam waspada, khawatir bangsa liar itu akan turun sebelum dinding selesai. Ketika akhirnya dinding itu berdiri tegak, keadaan berubah seketika. Kerajaan-kerajaan besar berdiri di berbagai penjuru bumi, membangun kota dengan tembok tinggi, menulis kisah mereka di atas batu, kulit, dan lembaran-lembaran yang disimpan dalam ruang penyimpanan. Para penjelajah mencoba menelusuri batas dunia, naik ke pegunungan yang tinggi, menyeberangi lautan luas, dan melakukan perjalanan melintasi padang tandus yang tidak berujung. Mereka mencari tempat-tempat yang aneh dan misterius, berharap menemukan bukti mengenai bangsa liar yang terkurung itu. Namun tidak seorang pun berhasil menemukan letak pasti dinding tersebut. Sebagian menyebutnya sebagai legenda yang melintasi zaman, tetapi sebagian lain yakin bahwa dinding itu tetap berdiri dan bangsa itu tetap terkurung, menunggu datangnya waktu yang telah ditetapkan dalam rencana Tuhan. Kisah ini terus hidup dalam ingatan umat manusia karena ia mencerminkan sebuah kenyataan yang lebih dalam. Ia bukan hanya tentang dinding fisik yang memisahkan dua dunia, tetapi juga tentang batas antara ketertiban dan kekacauan. Setiap generasi umat manusia menambahkan renungan baru mengenai makna kehadiran bangsa itu. Ada yang meyakini bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan tentang betapa mudahnya manusia terjerumus dalam kehancuran apabila mereka lupa akan nilai-nilai moral. Ada pula yang menganggapnya sebagai simbol tentang kekuatan besar yang suatu hari akan keluar untuk menguji seluruh umat manusia. Namun apapun penafsirannya, setiap orang sepakat bahwa keluarnya bangsa itu adalah sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. Beberapa kisah yang diceritakan oleh para penutur legenda mengisahkan bahwa bangsa itu hidup dalam kondisi gelap di wilayah yang jarang menerima cahaya matahari karena gunung-gunung tinggi menutup langit. Tanah tempat mereka tinggal dipenuhi batu besar dan sedikit sekali tanaman yang tumbuh di sana. Mereka hidup dari apapun yang tersedia, termasuk hewan-hewan kecil dan akar tanaman yang muncul di celah bebatuan. Namun, alam keras itu tidak melemahkan mereka, justru memperkuat tubuh mereka dari generasi ke generasi, menjadikan mereka bangsa yang kuat dan tahan terhadap kesulitan. Mereka tidak mengenal hidup yang damai karena mereka tidak pernah melihat dunia yang damai. Yang mereka ketahui hanyalah dunia dalam dinding yang keras dan sempit, sehingga ketika mereka memandang dinding itu, mereka melihatnya bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai pintu
menuju dunia yang jauh lebih baik. Dalam waktu yang sangat panjang, jumlah bangsa itu terus bertambah. Tidak ada catatan pasti tentang berapa banyak dari mereka, tetapi legenda-legenda menggambarkan bahwa jumlah mereka begitu besar, sehingga apabila mereka bergerak keluar dari dinding itu, bumi akan terasa seolah diguncang oleh langkah kaki mereka. Suatu hari nanti, ketika dinding itu melemah, jumlah mereka yang begitu besar akan meluap seperti air bah yang tidak dapat ditahan. Bayangan tentang masa depan itu selalu menghantui orang-orang yang memahami kisah ini, karena mereka menyadari bahwa keluarnya bangsa itu adalah bagian dari rangkaian peristiwa besar yang mendekati akhir kehidupan dunia. Menurut penuturan para ulama, bangsa itu akan menjadi salah satu tanda besar yang akan muncul setelah munculnya tokoh akhir zaman yang membawa kedamaian sementara. Ketika dunia mulai stabil setelah masa penuh ujian, dinding besar itu akan mulai retak, bukan karena usaha bangsa itu yang terus-menerus mencoba menghancurkannya, tetapi karena datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pada saat itu, meskipun retakan kecil saja muncul, rakyat di balik dinding itu akan segera mengetahuinya. Mereka akan mendatangi retakan itu dan memperluasnya. Retakan demi retakan akan melebar, dan pada akhirnya dinding itu akan runtuh sepenuhnya. Ketika dinding itu runtuh, bangsa itu akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Cerita-cerita menggambarkan bahwa mereka akan turun dari gunung seperti air bah, memakan apapun yang mereka temui, merusak segala sesuatu, dan menyisakan bumi dalam kekacauan. Tidak ada benteng yang cukup tinggi untuk menahan mereka, tidak ada prajurit yang cukup kuat untuk melawan mereka, dan tidak ada wilayah yang sepenuhnya aman dari pengaruh mereka. Mereka akan menyebar seperti gerombolan yang tidak dapat dihentikan, memenuhi setiap dataran, menuruni setiap lembah, dan melintasi sungai tanpa ragu. Jumlah mereka begitu besar sehingga manusia akan merasa seolah-olah dunia ini tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk bernapas. Namun, pada masa itu pula, umat manusia diajarkan untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Meskipun bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh manusia manapun, akhirnya mereka akan dihentikan bukan oleh pedang atau panah, tetapi oleh kekuasaan Tuhan. Kisah itu mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan besar yang dapat bertahan selamanya, bahkan kekuatan yang telah menunggu ribuan tahun untuk keluar. Mereka akan dihentikan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, dan dunia akan kembali mengalami perubahan besar setelah kepergian mereka. Kisah yang panjang ini terus berputar dalam ingatan umat manusia karena ia bukan hanya legenda, tetapi juga bagian dari pemahaman tentang akhir perjalanan dunia. Ia mengingatkan manusia bahwa dunia memiliki awal, memiliki puncak kejayaan, dan memiliki akhir. Selama dinding itu masih berdiri, dunia masih berada dalam masa penangguhan. Namun setiap dinding, tidak peduli seberapa kokohnya, suatu hari akan melemah dan pada akhirnya runtuh. Hari-hari terus berlalu, sementara dunia perlahan bergerak menuju masa-masa genting yang telah diberitakan sejak zaman para nabi. Namun, di balik dinding yang memisahkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari dunia luar, perubahan tidak terasa seperti yang dialami manusia di luar sana. Sinar matahari hanya melewati celah sempit di antara dua gunung, tidak pernah benar-benar menyentuh tanah dengan terang yang penuh. Hawa dingin terus menyelimuti wilayah itu, membuat tubuh bangsa yang tinggal di dalamnya semakin terbiasa dengan kesulitan. Setiap hari terdengar suara dentuman ketika mereka memukul dinding dengan batu, batang kayu, dan logam apapun yang mereka temukan di wilayah sempit itu. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Namun, dinding yang dibangun dengan campuran besi dan tembaga cair itu tetap tegak,
seperti raksasa tak bernapas yang mengawasi mereka dengan diam. Generasi demi generasi lahir dalam ruang yang terkurung itu. Mereka tumbuh tanpa mengetahui dunia di luar yang luas, tanpa melihat kota yang penuh cahaya, tanpa mendengar suara pasar yang ramai, tanpa merasakan hangatnya tanah yang subur. Tetapi kebodohan mengenai dunia luar itu justru membuat mereka semakin penasaran. Para orang tua bercerita kepada anak-anak mereka tentang masa ketika leluhur mereka bebas berjalan di dunia luas tanpa terhalang oleh dinding manapun. Mereka menggambarkan sungai yang mengalir deras, padang hijau tanpa batas, dan hutan yang penuh dengan pohon-pohon tinggi. Setiap kali cerita itu disampaikan, mata anak-anak bangsa itu berbinar, sementara semangat para orang dewasa menyala kembali. Mereka menganggap dinding itu tidak lebih dari penjara yang suatu hari pasti akan runtuh. Sementara itu, di luar dinding, manusia mulai merasakan perubahan zaman. Dunia menjadi semakin padat, kota-kota semakin tinggi, dan peradaban berkembang melampaui imajinasi nenek moyang mereka. Tetapi, di balik segala kemajuan itu, manusia juga mulai kehilangan banyak hal yang dahulu mereka anggap penting. Ikatan keluarga melemah, keserakahan semakin merajalela, dan kekuasaan menjadi tujuan utama banyak orang. Suara-suara dari langit yang dahulu digemakan oleh para nabi semakin jarang diingat. Banyak orang mulai melupakan bahwa dunia ini memiliki batas dan akhir, sehingga kehidupan mereka dipenuhi perlombaan mengejar materi tanpa memikirkan makna yang lebih besar. Namun, di tengah keadaan dunia yang semakin kacau ini, terdapat sekelompok kecil manusia yang masih memelihara kisah lama tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memperingatkan bahwa selama dinding itu masih berdiri, dunia masih berada dalam masa tunggu. Tetapi ketika dinding itu retak, tidak akan ada benteng atau pasukan manapun yang mampu menahan luapan kekuatan bangsa yang tinggal di baliknya. Mereka menggambarkan bahwa ketika bangsa itu keluar, jumlah mereka akan begitu banyak sehingga suara langkah mereka akan menggetarkan bumi dan napas mereka akan memenuhi langit seperti kabut yang menutupi sinar matahari. Mereka akan turun dari gunung seperti badai besar yang tidak dapat dihentikan oleh pasukan sebesar apapun. Pada masa ini, manusia mulai mendengar kabar-kabar tentang fenomena alam yang tidak biasa. Gunung-gunung tertentu di wilayah utara bumi mulai mengeluarkan suara geraman yang terdengar dari kejauhan. Tanah di beberapa lembah berguncang, meskipun tidak ada gempa yang tercatat oleh alat ukur. Para penyendiri yang tinggal di wilayah terpencil mengaku mendengar suara pukulan jauh di dalam bumi, seolah ada yang mencoba menghancurkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Meski banyak orang mengabaikan kabar ini dan menganggapnya sebagai cerita yang dibesar-besarkan, sebagian lainnya mulai merasakan firasat bahwa waktu yang disebutkan dalam cerita kuno itu semakin dekat. Di balik dinding, bangsa Ya'juj dan Ma'juj mulai merasakan getaran yang berbeda dari biasanya. Mereka tidak tahu dari mana getaran itu berasal, tetapi mereka merasakannya merayap di tanah, merambat di batu-batu besar, dan menghantam dinding raksasa yang telah menghalangi mereka selama ribuan tahun. Getaran itu membuat sebagian dari mereka semakin bersemangat. Mereka berkumpul di dekat dinding itu dan mulai memukulnya dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak seperti biasanya, beberapa bagian kecil dari permukaan dinding mulai menunjukkan perubahan. Goresan yang selama ini hanya menjadi bekas tipis kini tampak sedikit lebih dalam. Batu-batu kecil yang menahan dasar dinding tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Suara retakan yang sangat halus terdengar ketika malam turun, meskipun suara itu masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai ancaman. Di luar dinding, manusia yang peka terhadap pertanda zaman mulai memahami bahwa dunia sedang bergerak menuju masa akhir. Mereka melihat banyak peristiwa yang menyerupai tanda-tanda yang telah diwariskan oleh para nabi.
Di tengah kemajuan teknologi dan pengetahuan, manusia semakin jauh dari kesadaran spiritual. Namun bagi mereka yang masih mempelajari kisah-kisah kuno itu, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj bukan lagi sekadar legenda, melainkan sesuatu yang akan segera terjadi. Pada suatu hari ketika matahari terlihat lebih pucat dari biasanya, dinding besar itu mulai mengalami perubahan kecil yang tidak bisa lagi diabaikan. Bagian tengah, dinding mulai menampakkan garis retakan yang begitu tipis, hampir tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun, retakan itu cukup untuk menarik perhatian bangsa yang terkurung di baliknya. Mereka berkumpul dalam jumlah besar, memenuhi seluruh area dekat dinding, hingga seluruh tempat itu dipenuhi suara mereka. Dengan kekuatan yang telah diwariskan selama ratusan generasi, mereka mulai memukul bagian dinding yang retak itu. Setiap pukulan menghasilkan suara bergema yang merayap sepanjang dinding, mengguncang gunung di kedua sisinya. Sementara itu, di dunia luar, suasana menjadi semakin gelap. Angin bertiup dari arah utara, membawa hawa dingin yang mencengkeram tulang. Langit tampak suram meskipun hari masih siang. Orang-orang mulai merasakan kegelisahan tanpa alasan, seolah naluri purba dalam diri mereka memberi peringatan bahwa sesuatu yang telah lama tertidur kini mulai bangun. Para penafsir tanda-tanda zaman mengumpulkan masyarakatnya dan memperingatkan mereka bahwa dunia sedang memasuki masa penting. Namun banyak manusia tetap sibuk dengan urusan duniawi dan mengabaikan semua peringatan itu. Ketika malam menjelang, retakan di dinding itu mulai meluas. Tidak ada manusia dari luar yang menyadarinya, tetapi bangsa yang berada di balik dinding merasakan getaran itu seperti panggilan. Mereka tidak lagi memukul dinding dengan sembarangan, tetapi dengan ritme yang bersatu, seolah seluruh bangsa itu bergerak dengan kesadaran yang sama. Suara pukulan mereka menggema ke seluruh wilayah, memenuhi langit malam yang gelap dengan dentuman yang terus berulang. Dan ketika retakan itu mencapai titik tertentu, suara seperti gemuruh besar memecahkan keheningan wilayah itu. Sebuah suara yang seakan berasal dari perut bumi. Dinding itu belum runtuh, tetapi retakan itu menjadi pertanda bahwa waktunya telah mendekat. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Angin yang turun dari puncak gunung membawa suara aneh yang berulang, seperti hembusan napas raksasa yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Langit yang biasanya memantulkan cahaya bintang tampak gelap, seakan seluruh alam menahan diri sambil menunggu sesuatu terjadi. Di balik dinding besar yang memisahkan dua dunia, bangsa Ya'juj dan Ma'juj berdiri dalam barisan besar yang memenuhi seluruh ruang lembah sempit tempat mereka tinggal. Tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka, tetapi mata mereka memancarkan cahaya yang tidak muncul dari pantulan rembulan, melainkan dari harapan yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Mereka merasakan bahwa hari besar telah mendekat. Dinding yang selama ini menjadi musuh utama, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dalam keheningan itu, suara retakan kecil terdengar di bagian tengah dinding. Suara yang begitu halus, namun membawa arti sangat besar bagi bangsa itu. Mereka segera merapat, menempatkan tubuh mereka dekat dengan permukaan dinding yang dingin. Tangan mereka yang telah keras oleh waktu menyentuh retakan itu, merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Getaran ini seperti denyut nadi yang perlahan semakin cepat, memberikan tanda bahwa struktur dinding itu tidak lagi sekuat dahulu. Mereka tidak lagi memukul dinding secara sembarangan, melainkan memusatkan tenaga mereka pada satu titik, satu garis yang mulai memanjang seperti luka yang terbuka sedikit demi sedikit. Di luar dinding, manusia masih menjalani kehidupan seperti biasa. Ada yang sedang duduk di rumah mereka, ada yang berjalan di pasar, ada yang sibuk berdagang, dan ada pula yang masih tertawa seolah dunia tidak sedang mendekati perubahan besar. Namun, ada sekelompok kecil manusia
yang merasakan kegelisahan mendalam tanpa alasan yang jelas. Mereka melihat cahaya matahari yang tampak lebih redup, merasakan hembusan angin yang lebih dingin dari biasanya, dan melihat gerakan awan yang seakan menyimpan sesuatu di balik tubuhnya yang kelam. Meskipun manusia tidak mendengar suara retakan dari dinding itu, jiwa mereka merasakan sesuatu di balik tirai realitas. Suasana dunia berubah tanpa disadari oleh banyak orang. Di sebuah lembah jauh dari keramaian kota, seorang pengembara tua sedang duduk di tepi sungai sambil memperhatikan aliran air yang bergerak lambat. Ia telah menghabiskan hidupnya untuk meneliti cerita-cerita lama, mempelajari kisah para nabi, dan menelusuri petunjuk mengenai bangsa yang terkurung itu. Ia merasakan getaran halus di tanah, meskipun tidak ada gempa yang terjadi. Air sungai itu bergelombang ringan, seolah disentuh oleh kekuatan yang datang dari jauh. Pengembara itu menengadah ke langit, memejamkan mata, dan berbisik bahwa waktunya telah semakin dekat. Ia mengenali tanda yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Sementara itu, bangsa di balik dinding terus memukul permukaan logam itu. Suara pukulan mereka bersatu, membentuk dentuman berulang yang terdengar seperti detak jantung raksasa. Permukaan dinding mulai bergeser sedikit demi sedikit, meninggalkan celah yang perlahan membesar. Tembaga yang dulu cair dan kini telah membatu, mulai terkelupas dalam serpihan kecil. Besi yang dahulu kokoh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tekanan yang terus diberikan oleh bangsa itu akhirnya mulai menundukkan kekuatan dinding yang telah bertahan selama berabad-abad. Ketika fajar mulai menyingsing, cahaya matahari yang pertama menyentuh puncak gunung, seolah enggan turun sepenuhnya ke lembah. Cahaya itu berwarna merah keemasan, lebih pekat dari biasanya, seolah langit memberi peringatan. Di balik dinding, bangsa itu melihat cahaya tersebut menembus celah kecil di permukaan dinding. Cahaya itu bagai pisau yang merobek kegelapan yang selama ini mengelilingi wilayah mereka. Bagi bangsa itu, cahaya yang menembus celah itu adalah pemicu semangat yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka bersorak dengan suara yang menggetarkan seluruh lembah, suara yang seakan berasal dari ribuan dada yang mengeluarkan teriakan kegembiraan dan amarah sekaligus. Suara itu menggema sampai ke puncak gunung dan membuat batu-batu kecil berguguran. Hari itu menjadi hari paling menegangkan yang pernah tercatat dalam sejarah wilayah terasing itu. Retakan yang tadinya tipis kini berkembang menjadi garis yang panjang, membentang seperti mulut bumi yang siap terbuka. Bangsa itu mulai mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka mendorong dinding itu dengan bahu mereka, memukulnya dengan batu besar, dan menggeseknya dengan logam kasar yang mereka bentuk dari potongan-potongan yang mereka temukan. Tidak ada yang memimpin mereka secara resmi, tetapi gerakan mereka seolah dipandu oleh naluri yang sama. Mereka bergerak seperti satu makhluk besar yang sedang mencoba menembus batasnya. Di dunia luar, manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa hewan ternak terlihat gelisah. Burung-burung terbang dengan pola yang tidak biasa, seolah mencoba menjauhi sesuatu yang tidak terlihat. Tanah di beberapa tempat bergetar ringan tanpa sebab. Air laut di wilayah tertentu surut lebih cepat dari biasanya. Meskipun dunia modern memiliki banyak penjelasan ilmiah, tidak ada satupun penjelasan yang benar-benar memuaskan. Fenomena ini seperti tanda yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang mengetahui kisah lama tentang dinding dan bangsa yang tertidur di baliknya. Ketika malam berikutnya tiba, retakan itu akhirnya mencapai titik yang sangat kritis. Dinding raksasa itu mulai mengeluarkan suara keras yang mengguncang seluruh lembah. Suara itu seperti lengkingan logam yang ditarik dengan kekuatan
yang melebihi batas alam. Bangsa itu berkumpul dalam barisan yang sangat rapat, memenuhi seluruh celah ruang. Mereka tahu bahwa momen yang mereka tunggu selama ribuan tahun akhirnya tiba. Mata mereka yang selama ini terbiasa dengan kegelapan memantulkan kilatan harapan, ketakutan, dan kegembiraan yang bercampur menjadi satu. Dengan satu pukulan besar yang dilakukan oleh ribuan tangan secara bersamaan, dinding itu akhirnya mengeluarkan suara yang begitu dahsyat sehingga gunung-gunung di kedua sisinya berguncang hebat. Retakan itu terbuka lebih lebar, memperlihatkan cahaya dunia luar secara penuh untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Cahaya itu begitu kuat sehingga beberapa dari mereka menutupi mata mereka dengan tangan. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus memukul titik yang terbuka itu, membuat celah semakin besar. Celah yang menganga pada dinding besi dan tembaga itu semakin melebar sedikit demi sedikit, seolah dunia luar sedang merobek tabir yang selama ribuan tahun menjadi pembatas antara dua realitas. Cahaya matahari yang memancar melalui celah itu terasa asing bagi bangsa yang terkurung di baliknya. Cahaya itu begitu terang, begitu murni, sampai-sampai sebagian dari mereka mundur beberapa langkah karena mata mereka belum pernah menyaksikan sinar sekuat itu sejak leluhur mereka pertama kali dikurung.